Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Naomi. Demikian firman Tuhan. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." maka berkatalah Naomi kepada Rut, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu Rut menceritakan kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Bos. sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu sungguh nyata adanya. Tidak terkecuali bagi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tidak jarang orang menjadi tergoncang imannya karena mengalami sebuah penderitaan. Dan juga bahkan ketika dia melihat orang lain menderita. Seorang pendeta memilih untuk meninggalkan imannya ketika ia melihat seorang ibu sedang menggendong bayinya yang telah meninggal karena kekeringan, tidak punya minuman. Di manakah Tuhan ketika seseorang membutuhkan? Bahkan hanya hujan saja Tuhan tidak menurunkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi seperti ini bisa saja membuat sebagian orang menjadi pahit sama Tuhan. Seorang ibu yang dicatat namanya sebanyak 22 kali di dalam kitab Rut juga mengalami penderitaan. Bukan hanya saja karena tidak punya makanan ataupun minuman, tetapi dia juga kehilangan orang-orang yang dia kasihi, suami dan kedua anaknya. Dia sudah tidak memiliki apapun. Dan kita tahu di dalam tradisi Yahudi, seorang yang janda tidak memiliki hak ataupun tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika ia mengatakan Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadanya. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadanya. Namun yang membuat kita terkaget adalah pernyataan Naomi di pasal yang kedua. Naomi mengatakan hal yang berlawanan Bapak Ibu di dalam hal ini. Dia mengatakan demikian. Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara pernyataan Naomi di pasal 1 dan pernyataan Naomi di pasal 2 mengenai Tuhan? Jawabannya adalah kisah kemurahan hati dan pertolongan yang datang melalui seorang yang bernama Boas. Bapak Ibu, Boas bermurah hati memberikan bantuan makanan bagi Rut dan Naomi pada saat itu yang tidak memiliki apapun juga untuk membeli bahkan kebutuhan mereka sehari-hari, yaitu makanan. Bapak Ibu, hanya satu tindakan sederhana dari Boas Tuhan pakai untuk menolong Naomi bangkit kembali dan mengingat kesetiaan Tuhan. Saat ini pikirkan Bapak Ibu, kejadian yang membuat hidup Bapak Ibu kembali merasakan kasih setia Tuhan. Setelah sekian lama kita merasa pahit terhadap Tuhan. Mungkin itu tindakan sederhana atau tindakan yang sekecil apapun atau pertolongan dari orang lain. Namun tindakan sederhana itulah, misalkan memberi makan kepada yang susah, bisa membuat orang itu mengingat akan Tuhan. Membuat orang yang pahit hatinya kembali merasakan kebaikan, kesetiaan Tuhan. Maukah Bapak Ibu menjadi alat Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang putus asa kembali merasakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Tuhan bisa memakai apapun yang ada pada kita, sesederhana apapun, untuk bisa menolong mereka yang sedang membutuhkan. Mari kita menjadi Boas zaman sekarang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong
banyak Naomi-Naomi yang lain yang sedang mengalami penderitaan pahit karena berbagai penderitaan yang mereka alami. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyatakan kesetiaan Tuhan kepada mereka yang sedang lelah, kepada mereka yang sedang pahit hatinya. Tuhan memberkati kita semua. Mohon pengampunan-Mu. Bersama-sama kita katakan, betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih